Gimana tadi perjalanannya? Alhamdulillah lancar, cumannya karena lagi musim hujan, ya sedikit terganggu lah. Emang kesini sama siapa? Kesini saya sendiri, Bawa motor. bawa motor. Sebelumnya udah pernah konseling belum? Untuk konseling kayaknya ini yang kedua kali deh. Sebelumnya pernah. Oke, terima kasih sudah percaya kepada saya. Izin menguatkan kembali apa itu konseling. Oke, konseling. Jadi konseling adalah kegiatan tatap muka yang dilakukan dengan saya sebagai konselor dan kliennya, yaitu kakak sendiri. Tujuannya untuk mengetaskan masalah yang dialami klien. Nah, jadi ceritain aja apa yang sedang dialami, apa yang sedang mengganjal gitu. Di sini juga kita udah mempunyai asas kerahasiaan. Terus ada asas kesukarelaan. Kesini atas dasar sukarela diri sendiri. Iyalah pasti tanpa ada paksaan. Terima kasih banyak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fania Alisa Lisbeth, bisa dipanggil dengan Kak Fania. Kalau kakaknya ini bisa dipanggil apa? Perkenalkan, nama saya Faris Paki, biasa dipanggil Paki. Panggil Paki aja. Oke, Paki. Baik, sebelumnya kita doa terlebih dahulu ya, agar sesi konseling kita lancar. Berdoa dalam hati masing-masing aja ya. Oke, gimana Paki? Apakah ada masalah atau ada sesuatu yang mengganjal terhadap diri Paki? Ya, makanya kan saya kesini itu ada beberapa hal yang ingin saya ceritakan ya, terkait. Dibilang beberapa masalah sih, sebetulnya ini namanya juga hidup ya, banyak masalah. Cuman ada satu permasalahan yang mungkin menurut saya itu ya memang harus diceritakan seperti ini gitu tuh ya. Karena kita hidup bermasyarakat, gitu kan. Dari situ saya selalu berpikir gitu, terkadang kenapa kehidupan bersosialisasi itu penting gitu kan. Tapi balik lagi gitu, gak semuanya. Kadang masyarakat itu bukan baik, dalam artian mungkin semua orang itu baik, hanya aja kadang dalam sistem mereka bersosialisasi itu ada yang berbeda-beda gitu, dari cara mereka bersosialisasi gitu kan. Bahkan ada tetangga saya itu yang dulunya akrab sampai sekarang itu seakan-akan kayak nggak kenal gitu ya. Ada juga yang dulunya ya sama gitu, diem-dieman gitu kan, akhirnya yang sekarang akrab karena emang faktor satu kesalahan ya kan. Akhirnya semua warga juga, semua masyarakat juga pada benci ya, akhirnya dia kena sanksi sosial gitu kan. Nah, di sini saya juga bingung ya. Untuk masalah kerja bakti itu kan dianjurkan untuk di hari-hari libur dan juga untuk sukarelawan, maksudnya tanpa ada paksaan gitu terkait kerja bakti. Tapi kenapa gitu kan, nah, setiap ada momen kerja bakti memang kan ada kayak warga yang ngajak ya, kayak Pak RT, Pak RW ataupun yang lain lah gitu. Pasti saya bilang saya bisa atau enggak gitu kan. Kalau seenggaknya saya nggak bisa, saya bilang nggak bisa. Tapi saya juga seenggaknya ketika saya nggak bisa nyumbang tenaga, saya nyumbang uang. Tuh. Nah, ketika saya bisa, ya pasti saya nyumbang tenaga juga nyumbang uang gitu kan. Gak cuma uang ya, kadang ada makanan yang saya kasih ya kan untuk yang kerja bakti. Tapi nggak tahu kenapa gitu kan, makin kesini ya, mungkin karena saya pendatang mungkin ya, baru ya beberapa tahun tinggal di rumah ya mungkin ya dibilang aneh nggak aneh. Ada omongan-omongan yang pedas ya, karena balik lagi ya, kita nggak bisa memaksakan kan. Ada orang suka sama kita, ada orang yang benci sama kita gitu ya. Kadang saya bingung kayak gitu, saya harus gimana gitu kan. Dan juga
saya harus apa, masa iya saya harus nurutin kemauan mereka satu persatu, gak mungkin juga gitu kan kita nurutin kemauan orang lain gitu kan. Nah, makanya itu saya juga kadang bingung gitu kan, apa harus pindah rumah lagi kan gak mungkin gitu kan, gak mungkin. Kadang juga gimana ya, setiap rumah juga kan punya halamannya sendiri-sendiri gitu kan, punya garasinya sendiri-sendiri. Ya kalau saya pribadi sih ya masing-masing aja gitu kan, dia mau naruh di atas genteng pun silahkan gitu kan, kayak gitu. Maksudnya selagi nggak mengganggu jalan umum ya silahkan, no problem saya mah gitu kan. Cuman ya kemarin itu beberapa kali ya, karena emang saya terburu-buru gitu kan, dibilang menghalangi enggak, cuman kendaraan saya itu sedikit masuk ke jalan umum, tapi nggak dalam tanda kutip nggak menghalangi, bisa kok mobil masuk gitu kan. Jadi sekalipun papasan juga masih bisa gitu kan. Tapi kenapa seolah-olah itu saya salah gitu kan, salah. Dan juga sampai beberapa kali RT itu negur saya, ada keluhan masyarakat gitu kan. Saya selalu bilang, Pak, keluhannya di mana? Keluhannya di mana? Saya selalu bilang, siapa yang adunya? Jadi gimana caranya kita sebagai masyarakat tuh benar-benar bersosialisasi, bermasyarakat dengan seutuhnya tanpa ada gimana ya, ini kita nggak suka nih, yaudah kita kambing hitamkan PRT buat negur dia, kayak gitu kan. Makanya saya bingung gitu. Dan juga saya sempat mikir gini dalam hati ya, karena saya dari masalah tersebut saya mikir solusinya gini, apa emang kita hidup di komplek ini masing-masing, karena emang beda ya, hidup di kompleks sama di kampung itu kan beda kan. Nah udah gitu saya juga sempat mikirnya kayak apa emang udah diemin aja gitu, apa emang harus diladenin satu-satu gitu kan. Saya juga bingung di situ. Bingungnya kenapa? Karena setiap keputusan itu kan timbul resiko gitu kan, pasti ada resikonya gitu. Karena mau nggak mau ya, saya harus terima siap resiko tersebut gitu kan. Ya menurut saya sih kayak gitu. Dari saya mah mungkin itu aja sih. Baik, terima kasih Pak Ki. Tadi saya dengar permasalahannya itu di sosialisasi masyarakat ya, itu gotong royong. Nah, tadi saya dengar juga Pak Ki ini udah punya solusi ya, diladenin atau enggak. Coba menurut Pak Ki, dampak positif negatifnya dari kedua itu apa? Oke, jadi menurut saya pribadi ya, terkait keputusan tersebut kan saya juga belum bisa menyimpulkan apa yang harus saya ambil untuk langkah ke depan. Karena bagaimanapun juga kan kita harus mengikuti norma di masyarakat. Nah di sisi lain, kadang ya namanya juga kita bekerja gitu ya, ada capeknya gitu. Seperti mikir nggak usah. Tapi kalau kita diem aja, kita juga nggak bakal tahu gitu apa maunya mereka gitu kan. Tapi kalau diladenin juga mau sampai kapan, sampai mana gitu kan, yang ada capek diri kitanya sendiri gitu kan, karena mengikuti apa kata mau mereka gitu. Karena ya balik lagi yang sudah saya tadi obrolin gitu kan, kayak misalkan kita nggak bisa memaksakan semua orang itu suka sama kita, ya biarin aja, kayak yang nggak suka ya nggak suka gitu kan, yang suka alhamdulillah, yang nggak suka juga ya udah nggak apa-apa. Nah, Pak Ki sendiri udah tahu kan positif negatifnya itu. Nah, saya mau tanya lagi, letak bingungnya Pak Ki itu di mana? Sedangkan Pak Ki ini udah tahu dampak positif negatif dari kedua solusi Pak Ki itu. Sebetulnya gini ya, letak bingungnya di mana itu, bingung tuh ya wajar ya. Jadi ketika kita mau melangkah ke satu arah gitu, otomatis kan kita harus memikirkan gitu setiap resikonya gitu, karena kan setiap keputusan pasti ada resiko ya gitu. Terkait dua hal tersebut, ketika kita emang ingin mengambil alih keputusan tersebut gitu, misalkan contoh
ambil aja lah yang ini kita ladenin gitu kan, balik lagi capek ke kitanya. Kalau nggak diladenin nggak tahu sampai kapan gitu kan berisiknya gitu. Nah paling kalau menurut saya pribadi, saya itu ya udah dimin aja gitu. Karena kenapa, ada masanya mereka juga bakal capek gitu. Lebih baik saya lebih fokus ke keluarga saya gitu, ibarat kata. Toh menurut saya pribadi, iuran sampah saya bayar, uang keamanan saya juga bayar gitu kan. Setiap ada gotong royong juga saya ikut berkontribusi. Maka dari itu udah, menurut saya pribadi dalam nyandim aja gitu kan, biarin aja. Nanti juga masyarakat yang kayak gitu mah mungkin yang gak semua pasti ada oknumnya gitu kan, pasti ada capeknya gitu kan, ada dirinya juga nanti juga. Jadi lebih baik udahlah dimin aja. Baik, Fakih, dari cerita awal yang sudah kamu sampaikan tadi menyimpulkan bahwa kita akan bertemu dengan orang yang suka sama kita dan tidak suka. Dari permasalahan ini juga, kamu sudah paham betul dari sisi positif negatifnya. Terkait solusi yang tadi kamu bingungkan, saya bantu ingatkan kembali ya, dimana kalau misalkan kamu ngeladenin, kamu kayak berpikir mau sampai kapan sih permasalahan ini selesai. Nah, sedangkan ketika kamu tadi bilang yang mau ngediemin, kamu nggak merasa keberatan di dalam diri kamu. Kayak ya udahlah, ngapain saya ngeladenin, lebih baik saya diem aja lah. Bagaimana, Fakih? Betul tidak? Menurut saya iya, ada benernya juga, lebih baik kita ngediemin sih gitu kan. Karena kalau kita ngeladenin ya capek ke kitanya juga gitu kan. Ya kalau kita diemin ya udah, mereka mau ngapain sesuka hati mereka gitu kan. Ya asal gak mesti karena pribadi aja gitu tuh. Kalau emang ada masalah sosial ya udah gitu lah. Toh kita juga nggak ngerasa melakukan kesalahan, kita juga sudah melakukan kewajiban gitu kan. Jadi menurut saya ya udahlah gitu kan, lebih ya dimin aja gitu kan. Tuh, karena emang dari awal sebelum saya kesini gitu kan, sampai tadi kita bicara banyak kali lebar juga gitu kan, saya masih bingung gitu antara ini kita ngeladenin apa enggak gitu kan. Jadi setelah apa namanya, kita ngobrol panjang lebar, hasil diskusi gitu kan, ya udah akhirnya lebih saya dimin aja gitu. Gitu. Baik, tadi kita sudah menemukan solusinya ya. Apa tadi solusinya? Ya kita dimin aja. Iya. Nah, sebelumnya Fakih, saya izin bertanya, apakah masalah ini mengganggu aktivitas kamu? Kalau ditanya mengganggu, justru mengganggu sih, karena bagaimanapun juga kan menurut saya sedikit mengusik ya, mengusik kehidupan gitu kan. Kecuali ya kitanya hidupnya di hutan sendiri gitu kan, jadi ya gak ada yang mengganggu. Justru ketika yang kayak gini terasa ini kayak seakan-akan dunia sempit gitu kan. Bahkan ketika udah terjadi hal-hal kayak gitu, ketika saya ikut gotong royong, terjun ke masyarakat, kayak seakan-akan asing gitu tuh kan, kayak percuma gitu loh. Tapi udahlah dimin aja gitu kan, dan gue saya ikut sama sekali, dan gue saya lihat sama sekali. Karena adanya aja kita dianggap nggak ada, lebih baik nggak ada gitu. Nah, berarti kita coba solusi tadi dengan cara mendiamkan ya. Nah, kira-kira Fakih mau mencoba solusi tadi, mau mulai dari kapan nih? Apa pulang dari sini, atau besok mungkin, atau minggu depan? Lebih cepat lebih baik. Oke. Oke, baik Fakih, karena kegiatan hari ini sudah di tahap akhir dan kita juga sudah menemukan solusinya. Kita simpulkan kembali apa yang sudah kamu dapat pada hari ini. Dari awal datang sampai sekarang, dari awal sampai akhir, dari awal pembicaraan sampai tadi, saya menyimpulkan bahwasannya tentang kehidupan sosial itu ya, kayaknya kita hidup bersosialisasi itu kan penting gitu kan. Tapi pada dasarnya kan ketenangan itu lebih penting
Jadi menurut saya kesimpulan dari pembicaraan permasalahan dari awal sampai akhir, ya udah kita lebih fokus ke diri sendiri. Kalau gitu, orang lain itu sedikit kurang manfaat, jadi lakukan apa yang memberikan kita sedikit manfaat dan ketenangan. Itu aja sih. Baik, terima kasih Pak Ki sudah membersamai pada pertemuan ini. Tapi udah yakin ya sama solusinya tadi, mau dilakukan secara secepatnya? Iya, yakin.